warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel, Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP ASN 2021. Hari ini akan fokus ke P3K ya, untuk materi kompetensi teknis subbab teori belajar. Jadi untuk kompetensi teknis spesial pedagogik memang itu materinya luas sekali ya teman-teman. Jadi benar-benar dipelajari dari sekarang. Nah, materi ini juga nantinya akan keluar dan teman-teman semuanya sekarang sudah mulai pelajari di Guru Belajar SIM PKBP. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Nanti akan ada rangkumannya dan juga latihan soal di akhir ya. Oh ya, jangan lupa sebelum kita mulai, teman-teman untuk like video ini, dan yang belum subscribe, untuk subscribe video ini, karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Jadi, dengan teman-teman subscribe video ini, artinya teman-teman sudah dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi, dan juga akan lebih semangat lagi untuk memberikan modul, materi, dan juga tryout untuk teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, teori belajar di sini yang akan kita bahas ada 4 ya. Yang pertama adalah behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, dan juga humanistik. Oke, kita ke behavior dulu ya. Nah, jika teman-teman mendengar kata behaviorisme atau behavioristik, pasti yang muncul di benak kalian pertama adalah stimulus dan juga respon. Nah, karena memang ciri-ciri dari teori ini adalah stimulus respon, yaitu belajar itu sebagai perubahan tingkah laku, stimulus dan respon. Nah, stimulus sendiri adalah segala sesuatu yang diberikan oleh guru. Mulai dari memberikan materi pembelajaran, nanti diakhiri dengan ada evaluasi, kuis, post-test, PR, dan lain sebagainya. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Oke, jadi hal yang dianggap penting dari teori behaviorisme ini pertama adalah pengukuran. Maksudnya apa? Pengukuran di sini adalah bahwa yang dipentingkan adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu yang seperti apa? Yang dapat diukur. Nah, jadi kan tadi ada stimulus dari guru ya, guru memberikan materi, lalu nanti diakhiri dengan post-test, ada kuis, mungkin ada evaluasi, atau ulangan atau PR. Nah, lalu peserta didik itu memberikan respon berupa mengerjakan soal tersebut. Nah, nanti hasil dari yang yang dikerjakan oleh peserta didik, nah itulah yang diukur dalam teori behaviorisme. Jadi proses antara stimulus dan juga respon itu tidak terlalu dianggap penting di sini. Yang kedua ada penguatan atau reinforcement. Nah, ada 2 macam penguatan ya. Yang pertama adalah positive reinforcement. Apa itu positive reinforcement? Di mana nanti jika penguatan itu ditambah, maka akan meningkatkan respon atau meningkatkan hasil hasil dari pencapaian peserta didik itu sendiri. Misalkan seorang guru itu menambah tugas yang diberikan kepada peserta didik, ternyata kok ketika tugasnya ditambah, maka mereka akan lebih senang dan responnya itu meningkat dan juga meningkatkan hasil dari belajar mereka. Nah, itu yang dinamakan positive reinforcement, atau ini contoh mudahnya ketika peserta didik berhasil mengerjakan suatu tugas ditandai dengan nilainya ya di atas KKM gitu misalkan, maka guru memberikan reward atau hadiah. Nah, dengan diberikannya reward itu, maka peserta didik semakin semangat, responnya semakin baik, nanti hasil belajarnya meningkat. Nah, itu yang dinamakan dengan positive reinforcement. Tapi sebaliknya nih, ada yang namanya negative reinforcement. Jadi ketika penguatannya itu dikurangi, maka justru respon dari peserta didiknya nanti akan meningkat atau lebih baik. Misalkan
nilainya kok cenderung stagnan ya, atau malah menurun. Nah, guru coba untuk mengurangi tugas-tugasnya, mengurangi misalkan evaluasinya, nomornya tidak terlalu banyak, seperti itu. Nah, maka misalkan ya hasil yang didapat atau respon dari peserta didik itu kok meningkat, semakin baik hasilnya, nilainya semakin bagus. Nah, itu yang dinamakan negative reinforcement. Atau contoh lain, misalkan peserta didik itu melakukan kesalahan, maka guru memberikan hukuman. Nah, dengan diberikannya hukuman pada peserta didik itu tidak akan mengulangi lagi kesalahannya dan cenderung akan meningkatkan lagi responnya, sehingga dia tidak perlu mendapatkan hukuman lagi. Nah, itu yang namanya negative reinforcement. Jadi, antara baik positif maupun negatif itu semuanya dilakukan untuk meningkatkan respon dari peserta didik itu sendiri. Next, tokoh-tokoh dalam teori behaviorisme. Yang pertama ada Edward Thorndike yang kita biasanya kenal dengan connectionism. Di sini Thorndike ini mengemukakan 3 dalil tentang belajar. Yang pertama ada law of effect atau dalil sebab akibat. Nah, di sini di mana stimulus dan respon itu tergantung kepada akibat yang ditimbulkan. Nah, jadi ketika responnya itu kok mendatangkan kesenangan, maka respon itu akan dipertahankan atau diulang. Nah, tetapi sebaliknya, jika respon yang ditimbulkan itu hal-hal yang tidak menyenangkan untuk peserta didik, maka responnya akan dihentikan atau tidak diulang lagi. Yang kedua ada law of exercise atau dalil latihan atau pembiasaan. Jadi kata kuncinya di sini exercise atau latihan ya. Di mana stimulus dan respon itu semakin kuat jika terus-menerus dilatih atau diulang, dan sebaliknya akan semakin melemah jika tidak pernah dilatih atau dilakukan pengulangan. Yang terakhir ada law of readiness atau dalil kesiapan. Kata kuncinya ready ya, siap. Jadi stimulus dan respon itu mudah terbentuk apabila peserta didik itu sudah siap. Tokoh selanjutnya, nomor 2 ini ya, ada John Watson, ada Clark Hull, Ivan Pavlov, ada Edwin Guthrie sendiri yang kita kenal dengan punishment. Jadi menurut dia, punishment itu memegang peranan yang penting dalam pembelajaran. Lalu ada Skinner yang biasa kita kenal juga dengan operant conditioning. Dan ada Bandura. Next, aplikasi dalam pembelajaran. Jadi teori ini lebih menekankan pada hasil belajar dan mendudukan orang yang belajar sebagai pribadi yang pasif. Teori ini memandang bahwa semua yang di bumi sudah terstruktur rapi dan teratur, maka orang yang belajar itu harus dihadapkan pada aturan yang jelas. Kegagalan harus diberi hukuman, sedangkan keberhasilan akan diberikan hadiah. Jadi inti dari teori ini kan stimulus dan juga respon ya. Penekanannya pada pengukuran atau hasil belajar. Yang lebih aktif di sini adalah pendidik yang mengajarkan kepada peserta didik materi dan lain sebagainya. Peserta didik itu lebih pasif menerima dan nanti memberikan respon dari hasil pembelajarannya. Nah, kelebihan dari teori ini adalah sesuai dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran dirancang secara khusus, serta perubahan belajar itu menjadi tolak ukur keberhasilan. Sedangkan kekurangannya adalah, teori ini lebih berpusat kepada pendidik. Karena berpusat kepada pendidik, maka sudah pasti peserta didik itu lebih pasif dan kurang inovatif.
Kenapa pasif dan kurang inovatif? Ya karena lebih mengutamakan hafalan-hafalan, bukan kegiatan-kegiatan atau eksplorasi atau kegiatan untuk menemukan sesuatu. Nah, karena itu penggunaan teori ini terkesan kaku dan membosankan. Walaupun begitu, teori ini masih dipakai sekarang. Misalkan guru masih menggunakan teori ini ya ketika memberikan hukuman kepada peserta didik tidak mengerjakan PR gitu misalkan, maka suruh nulis misalkan surat Al-Fatihah 1 lembar, seperti itu. Masih ada ya yang menerapkan teori behaviorisme ini. Yang kedua ada teori kognitif. Nah, ini berbeda ya dengan teori yang pertama. Di teori ini lebih mementingkan tahapan perkembangan dan proses belajar daripada hasil belajar. Jadi tahap di antara itu, tahap proses belajarnya itu yang lebih dipentingkan di teori ini. Lalu, pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang, atau dalam teori biasa ya kita kenal adanya skema, lalu pengetahuan awal ya ada asimilasi, akomodasi, dan juga ekuilibrasi. Nah, tokoh-tokoh dalam teori kognitif ada Jean Piaget, ada Brunner, Ausubel, banyak. Oke, untuk Jean Piaget itu teman-teman pasti semuanya sudah tahu ya. Ini sudah tidak asing lagi. Ada yang namanya tahap perkembangan. Yang pertama itu tahap sensori motor umur 0 sampai 2 tahun. Di tahap ini lebih banyak di tingkah laku anak ya yang bersifat motorik atau lebih banyak di gerakan-gerakan. Yang kedua ada tahap pre-operasional yaitu umur 2 sampai 7 tahun. Di sini ciri-cirinya itu anak lebih banyak meniru atau mengamati model tingkah laku dan biasanya mampu melakukan simbolisasi dengan meniru tadi ya. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Nah, di sini anak-anak sudah mampu menggunakan operasi dan biasanya lebih menggunakan benda-benda konkret. Ini untuk anak-anak usia SD ya. Ini bisa 7 sampai 12 atau sampai 11 tahun. Dan yang keempat adalah tahap operasional formal 11 sampai 18 atau mulai dari 12. Di sini anak-anak sudah mulai berpikir pada tingkat yang konkret. Selanjutnya menurut Brunner. Nah, ini ada tahap perkembangan kognitif juga. Yang pertama tahap enaktif. Tahap enaktif itu ketika kita memberikan pengajaran kepada peserta didik itu dengan benda konkret atau benda nyata. Contoh, seorang guru mengajarkan penjumlahan kepada anak-anak. Nah, guru tersebut membawa pensil misalkan. Nah, ini bu guru punya 2 pensil. Lalu bu guru beli lagi nih pensilnya, ada 3 gitu misalkan. Lalu ditanyakan kepada anak-anak, nah berapa sekarang pensilnya bu guru? Lalu anak-anak menjawab 5. Nah, anak-anak itu bisa menjawab 5 dari menghitung banyaknya pensil yang dipegang oleh guru tersebut. Jadi dengan benda nyata atau konkret. Nah, itu adalah tahap enaktif. Yang kedua adalah tahap ikonik. Nah, jika anak-anak sudah mulai paham dengan tahap enaktif tadi dan dilakukan berulang-ulang ya dengan berbagai macam benda yang lain, lalu guru melanjutkan dengan ikonik ini atau dengan berupa gambar. Guru sudah menyiapkan gambar misalkan atau bisa digambar di papan tulis. Misalkan yang tadi ya, digambarkan 2 buah pensil misalkan. Nah, di sini bu guru punya pensil. Ada berapa pensilnya? Nah, seperti ini ya. Ya, ini anggap aja ini pensil gitu. Lalu, bu guru beli lagi pensilnya. Tadi kan pensilnya bu guru ada 2. Lalu beli lagi pensilnya. Sini nih, anggap saja ini pensil ya, kayak gitu. Beli lagi pensilnya ada 3.
Nah, jadi sekarang ada berapa pensilnya Bu Guru? Nah, lalu biasanya anak-anak di sini menggambarkan jawabannya, menggambar 5 buah pensil. Nih, di sini kan ada 2 pensil dan 3 pensil. Lalu anak-anak menggambarkan ada 5 pensil. Setelah anak-anak paham dengan gambar, baru dilanjutkan dengan tahap simbolik. Nah, di sini sudah mulai dengan simbol-simbol ya. Tadi kan Bu Guru punya berapa pensil? Anak-anak jawab 2. Nah, lalu Bu Guru beli. Kalau beli berarti tambah apa kurang ya? Tambah Bu Guru. Nah, itu dengan simbol plus seperti ini. Lalu beli berapa ya? Beli 3. Nah, dituliskan simbolnya angka 3. Sama dengan, baru anak-anak tadi jawab 5. Nah, dituliskan jawabannya. Jadi itu ya urutan tahapan menurut Brunner. Ada enaktif, ikonik, dan juga simbolik. Selanjutnya, ada menurut David Ausubel yang biasa kita kenal dengan meaningful learning atau belajar bermakna. Nah, kita juga kenal dengan subsumptive sequence, yaitu mengurutkan materi pelajaran dari umum ke khusus dan dari keseluruhan ke rinci, atau disebut dengan disiplin ilmu, yaitu menekankan cara berpikir induktif. Nah, konsepsi advanced organizer juga sebagai kerangka konseptual tentang isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Jadi, ingat-ingat kalau Ausubel itu meaningful learning ya, biasanya kita sebut dengan subsumptive sequence. Jadi, diurutkan dulu dari umum ke khusus, biasa kita ingat dengan cara berpikir mandiri. Next, yang keempat ada Gagne yang memaparkan tentang hierarki belajar. Jadi ada 5 macam hasil belajar, yaitu ada keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, informasi verbal, dan juga keterampilan motorik. Kita lanjut ke teori yang ketiga, yaitu konstruktivisme. Nah, menurut teori ini, belajar untuk menemukan. Learning by discovery is learning to discover. Jadi, siswa itu aktif melakukan kegiatan-kegiatan, siswa aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, dan juga memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Jadi siswa itu sudah memiliki kemampuan awal yang menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Siswa diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat sehingga terlatih untuk berpikir mandiri, kritis, kreatif, dan mampu mempertanggungjawabkan pemikirannya. Peran guru dalam teori ini adalah sebagai fasilitator. Jadi berbeda lagi dari 2 teori yang tadi ya. Di teori konstruktivisme ini kata kuncinya adalah siswa itu sudah mulai aktif. Jadi biasanya dengan menemukan atau discovery ya, siswa itu melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan kegiatan untuk menyusun konsep, dalil-dalil, aktif berpikir, dan guru hanya bersifat sebagai fasilitator. Tokoh-tokoh dalam teori ini ada John Dewey, ada juga Lev Vygotsky. Next, yang terakhir adalah teori humanisme. Menurut teori ini, belajar dilakukan untuk memanusiakan manusia. Nah, kata kuncinya adalah memanusiakan manusia. Jadi dalam teori ini akan memanfaatkan teori apapun agar tujuannya tercapai, yaitu memanusiakan manusia. Jadi dia bisa irisan ya, bisa masuk ke teori yang lain, bisa masuk ke behaviorisme atau tadi kognitif atau konstruktivisme. Yang penting itu tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia, atau dalam tanda kutip di sini adalah anak yang sedang belajar tadi. Tokoh-tokoh dalam teori ini yang pertama adalah David Kolb. Itu mengungkapkan ada 4 tahap belajar, yaitu tahap pengalaman konkret, pengamatan aktif dan reflektif, konseptualisasi, dan juga eksperimentasi aktif. Yang kedua ada Honey and Mumford yang menggolongkan orang yang belajar ke dalam 4 kelompok.
Kelompok pertama adalah aktivis. Nah, ciri-ciri dari kelompok aktivis itu mudah diajak dialog, memiliki pemikiran terbuka, menghargai dan mudah mempercayai orang lain. Yang kedua ada kelompok reflektor, yaitu berhati-hati dan penuh pertimbangan, konservatif, dan tidak mudah dipengaruhi. Next ada kelompok teoris. Di sini dia lebih kritis, suka menganalisis dan berpikirnya rasional. Yang keempat ada kelompok pragmatis, yaitu ciri-cirinya praktis, tidak suka panjang lebar dengan teori, konsep maupun dalil. Bagi mereka sesuatu itu baik apabila bisa bermanfaat bagi kehidupan. Selanjutnya ada Habermas yang mengemukakan 3 tipe belajar, yaitu belajar teknis, berinteraksi dengan lingkungan alam, lalu praktis, berarti dia berinteraksi dengan lingkungan sosial, dan juga emansitoris, yaitu perubahan atau transformasi kultural. Jadi ini urut-urutannya ya, yang pertama itu anak-anak sudah bisa berinteraksi dengan alam, lalu dengan lingkungan sosial, dan setelah itu anak-anak sudah ada perubahan dalam dirinya tentang sosial budaya transformasinya itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Nomor 1, teori belajar yang mendudukan siswa sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Merupakan pengertian dari teori belajar. Apakah behaviorisme, humanistik, cybernetik, konstruktivisme, atau kognitivisme? Silahkan teman-teman untuk jawab dulu. Oke, jadi di sini kata kuncinya adalah individu yang pasif. Lalu ada respon, ada juga penguatan, tadi reinforcement ya. Lalu ada juga hukuman atau yang dinamakan dengan punishment. Jadi sudah jelas jawabannya adalah behaviorisme. Oke, bisa ya membedakannya. Mudah sekali. Lanjut. 2. Ausubel, salah satu tokoh dalam teori belajar kognitif, mengemukakan gagasannya mengenai cara membuat urutan isi pengajaran yang menjadikannya lebih bermakna dengan urutan umum kerinci sebagai strategi utama untuk mengorganisasi pengajaran yang disebut dengan istilah apakah hierarki belajar, analisis tugas, subsumptive sequence, kurikulum spiral, atau teori skema? Silahkan untuk dijawab dulu. Oke, jadi masih ingat ya tadi teori belajar dari Ausubel tentang urutan isi pengajaran dari umum ke khusus atau induktif itu adalah subsumptive sequence ya, tepat sekali. Oke, next. Setiap teori belajar memiliki pakar atau tokoh terkenal yang mengembangkan suatu teori hingga dapat diimplementasikan dan diterima dalam proses pembelajaran. Di bawah ini 3 tokoh terkenal dari teori belajar kognitif, yaitu teman-teman dibaca dulu ya opsinya A sampai E. Di sini sama ya, untuk opsi A sampai E itu Piaget dan juga Brunner, bedanya yang di belakang ini semuanya. Oke, jadi untuk yang A, to Guthrie adalah tokoh dari behaviorisme. Ausubel tadi adalah kognitif ya, yang barusan kita bahas, meaningful learning. Lalu Skinner adalah tokoh behaviorisme, Thorndike juga behaviorisme, sedangkan Vygotsky adalah tokoh dari teori konstruktivisme. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang B. Next, soal nomor 4. Pembelajaran IPA dengan bahasan udara yang bergerak mempunyai tekanan yang lebih rendah daripada udara diam diberikan alat peraga 2 bola pingpong, benang, dan kayu. Dengan menggunakan pendekatan teori Piaget, pembelajaran tersebut dapat diberikan pada anak tahap sensori motor, pre-operasional,
konkret operasional atau formal operasional. Nah, kata kuncinya di sini adalah alat peraga ya, dengan benda konkret. Ada bola pingpong, ada benang, ada juga kayu. Jadi, itu adalah tahap konkret operasional atau operasional konkret untuk anak SD. Next, ke soal nomor 5. Teori belajar ini sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Menurut teori ini, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori yang dimaksud adalah pengertian dari teori belajar, cybernetik, behavior, konstruktivis, kognitif atau humanisme. Oke, jadi kata kuncinya jelas sekali di sini ya, memanusiakan manusia. Jadi jawabannya adalah teori humanisme atau humanistik. Soal nomor 6. Sebelum memulai pelajaran, Bu Nina menanyakan kepada siswanya tentang apa yang mereka tahu, kebudayaan daerah masing-masing. Ada yang jawab tradisi dari Jawa, dari Sumatera, ada juga yang dari Bali. Nah, dalam pembelajaran tersebut, teori yang diterapkan oleh Bu Nina adalah behavior, kognitif, konstruktivis, cybernetik atau humanistik. Nah, kira-kira di mana ini kata kuncinya? Ya, kata kuncinya adalah sebelum memulai pelajaran itu menanyakan kepada siswanya. Jadi menanyakan tentang pengetahuan awal. Jadi tentang skema tadi ya. Kita hubungkan dengan asimilasi, akomodasi, dan juga ekuilibrasi. Itu adalah teori pembelajaran kognitivisme. Jadi di sini intinya adalah pengetahuan awal dibutuhkan untuk nanti kita hubungkan dengan pengetahuan baru yang akan diberikan kepada peserta didik. Next, soal nomor 7. Segala sesuatu di alam itu telah terstruktur, teratur, dan juga rapi. Nah, pengetahuan juga telah terstruktur rapi, merupakan pandangan dari teori humanis, behavior, kognitif, konstruktivis, atau konstruktivisme. Mudah ya ini ya. Sudah terstruktur, teratur, rapi, pengetahuannya juga sudah terstruktur. Artinya siapapun orang yang dihadapkan pada posisi belajar itu harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di situ. Nah, itu adalah penerapan atau pandangan dari teori behaviorisme. Bisa dibedakan ya ini untuk perbedaan masing-masing teori pembelajaran. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Beberapa prinsip utama teori yang banyak digunakan dalam pendidikan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari suatu teori. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Tekanan proses belajar itu terletak pada siswa. Mengajar adalah membantu siswa belajar. Tekanannya lebih pada proses, bukan pada hasil. Kurikulum menekankan pada partisipasi siswa dan guru itu berperan sebagai fasilitator. Nah, prinsip di atas itu merupakan ciri dari teori pembelajaran konstruktivistik, kognitif, humanis, behavior, atau konstruktivisme. Silakan teman-teman untuk dijawab dulu. Nah, karena ini aktif ya, siswa itu harus aktif dan juga belajar itu lebih kepada proses, guru juga sebagai fasilitator. Sudah jelas jawabannya adalah teori konstruktivisme. Next, kita ke soal nomor 9. Anak kelas 2 SD sedang mempelajari lingkungan sekolahnya. Guru meminta anak untuk mengumpulkan informasi tentang tugas-tugas guru piket dengan cara mewawancari langsung guru yang sedang piket. Hal ini tujuannya agar anak memperoleh pengalaman langsung tentang apa yang dipelajarinya dan belajar berhadapan dengan berbagai sumber belajar yang asli. Keputusan guru tersebut dilandasi oleh pemikiran progresivisme, konstruktivis,
behavior, kognitif atau human. Nah, di sini kata kuncinya adalah anak-anak itu dihadapkan pada konteks langsung ya. Jadi mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan nanti supaya mereka bisa langsung menemukan jawabannya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teori belajar konstruktivisme, yaitu anak-anaknya nanti aktif untuk berpikir dan berkembang. Nomor 10. Azhar, siswa kelas 3 SD itu sulit sekali mengucapkan kata ketuhanan. Untuk mengajarkan Azhar mengucapkannya, ibu guru meminta Azhar menirukan pengucapan kata ketuhanan berkali-kali. Teori pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut adalah nativisme, kognitif, behavior, konstruktivis, atau kognitif. Oh, ini kognitifnya ada dua ya, kognitif dan kognitif. Kognitivisme. Oke, jadi kata kuncinya ini sudah digarisbawahi ya, berkali-kali. Jadi ada siswa yang sulit untuk mengucapkan kata ketuhanan, dan cara guru supaya anak itu bisa mengucapkan kata ketuhanan adalah diminta untuk mengucapkannya berkali-kali. Jadi kan fokus dari guru adalah pada hasil, bukan pada prosesnya. Yang penting itu anak bisa berkali-kali sampai anak bisa. Nah, pengukuran atau hasil itu adalah contoh dari teori pembelajaran. Tepat sekali, yang C, behaviorisme. Oke, mudah ya teman-teman semuanya. Oke, selesai untuk pembahasan video kali ini. Thank you teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah menonton videonya. Oh ya, jadi mungkin tidak banyak yang bisa dibahas di sini. Silakan teman-teman untuk join di grup Telegram. Linknya ada di deskripsi box untuk mendapatkan modul-modul yang lain dan juga latihan polling serta tryout selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.